Sekarang kita membahas tentang tujuan dan hakikat konstitusi. Referensi yang saya pakai adalah bukunya Profesor Jim Lee, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Ya, ini termasuk buku klasik ya. Nah, di kalangan para ahli hukum, pada umumnya diketahui bahwa ada 3 tujuan pokok, ya, yaitu keadilan, justice, kepastian, certainty atau Zekerheit, dan ketiga adalah kegunaan utility. Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan, balance atau mizan, dan kepatutan, equality, serta kewajaran, proportionality. Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban atau order dan ketentraman. Sementara itu kegunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yaitu keadilan, kemudian ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara, the founding fathers and mothers. Misalnya di dalam tujuan bernegara Indonesia tercermin di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Keempat tujuan itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehubungan dengan itulah beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi seperti merumuskan tujuan negara. Ya, seperti misalnya Behrens mengatakan ada 3 tujuan negara. Pertama, untuk memelihara ketertiban dan ketentraman, mempertahankan kekuasaan, dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan umum. Ya, itu pendapat dari Behrens. Ya. Bukunya dikutip oleh Alan Stories dalam Ilmu Politik, suatu perkenalan lapangan. Buku lama tahun 58. Nah, kemudian kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga berdiri tegak sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak terganggu. Ini pendapat-pendapat awal ya. Betul. Kemudian kita sekarang belajar tentang nilai dan sifat konstitusi. Nilai konstitusi yang dimaksud di sini adalah nilai atau values sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam bidang praktek. Karl Lowenstein dalam buku Reflection on the Values of Constitution membedakan 3 nilai atau the value of the Constitution, yaitu pertama normative value, kemudian nominal value, dan ketiga semantic value. Nah, jika berbicara nilai konstitusi, maka sarjana hukum kita selalu mengutip pendapat Karl Lowenstein. Ya, nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Menurut Karl Lowenstein, dalam setiap konstitusi selalu terdapat 2 aspek penting, yaitu idealnya sebagai suatu teori, sifat nyatanya sebagai praktek. Artinya sebagai hukum tertinggi dalam konstitusi selalu tergantung nilai-nilai ideal sebagai das Sollen yang tidak selalu identik dengan das Sein atau keadaan senyatanya. Ya. Jika antara norma yang terdapat dalam konstitusi bersifat mengikat itu diterima, diakui, dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya, maka konstitusi itu dinamakan sebagai konstitusi yang punya nilai normatif. Kalaupun tidak seluruh isi konstitusi demikian, setidak-tidaknya norma-norma tertentu yang terdapat dalam konstitusi itu apabila memang sungguh-sungguh ditaati dan berjalan sebagaimana mestinya. Ya, itu. Akan tetapi apabila suatu undang-undang dasar
Sebagian seluruhnya membuat materi dan kenyataannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Konstitusi dapat dikatakan bersifat atau bernilai nominal. Ya. Manakala dalam kenyataan seluruhan atau sebagian isi konstitusi itu memang tidak dipakai dalam praktek. Ya, ini yang disebut nominal. Ya. Kemudian bagaimana dengan konstitusi bersifat semantik? Adalah konstitusi yang norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan atau gincu-gincu ketatanegaraan yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus sebagai alat pembenaran belaka. Dalam setiap pidato, norma-norma konstitusi selalu dikutip dan dijadikan dasar pembenaran satu kebijakan, tapi isi kebijakan itu sama sekali tidak sungguh-sungguh melaksanakan isi manat sebagaimana dikutip. Nah, itulah yang disebut sebagai konstitusi yang bersifat jargon ya. Nah, konstitusi juga dibedakan dalam pengertian formil dan material ya. Konstitusi di Amerika disebut Constitution atau Jerman Verfassung ya, dibedakan dari Undang-Undang Dasar atau Grundgesetz Jerman ataupun Grundgesetz Belanda. Nah, di Inggris dan Amerika tidak tersedia kata yang tepat menggambarkan perbedaan antara konstitusi dan undang dasar. Sebagaimana terjadi perbedaan di Jerman, Prancis, Belanda, dan negara-negara lainnya. Kita bisa merujuk pada pendapatnya Hermann Heller, ya, kedua pengertian konstitusi. Nah, menurut Hermann Heller, dia bagi konstitusi dalam 3 fase pengertian. Pertama, pada mulanya apa yang disebut sebagai konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai satu kenyataan. Dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. Dengan perkataan lain, konstitusi masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum. Setelah mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan satu kesatuan hukum, barulah konstitusi itu disebut Recht Verfassung atau konstitusi dan peraturan. Kemudian muncul pula kebutuhan untuk menuliskan konstitusi dalam satu naskah, sehingga orang mulai menulisnya dalam satu naskah tertulis sebagai undang-undang yang tertinggi dalam negara. Ya. Dengan demikian, apabila konstitusi atau undang-undang dasar itu bukan dalam konstitusi, arti undang-undang dasar itu barulah merupakan bagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis di Geschrieben Verfassung. Dalam arti itu, konstitusi bersifat yuridis atau Recht Verfassung, yaitu sebagai undang-undang dasar atau Grundgesetz. Sementara konstitusi dalam arti luas tidak hanya bersifat yuridis semata-mata, tapi juga bersifat sosiologis dan politis yang tidak disebut sebagai undang-undang dasar namun termasuk dalam pengertian konstitusi. Setiap Recht Verfassung ya, harus memenuhi 2 syarat. Syarat mengenai bentuk dan syarat mengenai isinya. Bentuknya dipersyaratkan harus berupa naskah tertulis sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan bersifat mendasar atau fundamental. Artinya, tidak semua masalah penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar atau asas saja. Menurut paham kodifikasi, semua masalah yang penting harus dimuat dalam undang-undang dasar. Namun demikian disadari bahwa tidak semua hal yang penting merupakan hal pokok atau mendasar. Nah, pelaksanaan norma-norma konstitusi dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah, sehingga lebih mudah diubah sesuai dengan kebutuhan. Alasan keberatan untuk memuat seluruh masalah penting dalam undang dasar juga disebabkan karena seringnya terjadi perubahan dalam naskah undang dasar. Jika naskah undang dasar disusun terlalu rinci, hal itu dapat mengakibatkan kewibawaan dasar menjadi merosot. Ya. Dan itu yang
penting sekali pengertian-pengertian itu. Ya, saya kira juga ada pengertian lain, yaitu perubahan bersifat fleksibel atau kaku. Ya, naskah undang-undang ya dasar dapat bersifat luas, fleksibel atau kaku. Ukuran biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apakah suatu undang-undang ya, dasar bersifat luas atau kaku adalah: pertama, apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan, dan apakah cara mengubahnya cukup sulit atau mudah? Apakah naskah konstitusi berupa itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman? Ini yang perbedaan-perbedaan penting ini yang kita lihat ya. Jadi dari itu pengertian-pengertian dasar sekali. Misalnya contohnya, negara-negara yang punya konstitusi bersifat luas atau fleksibel rupanya adalah New Zealand dan Kerajaan Inggris, yang dikenal tidak memiliki konstitusi yang tertulis. Sementara konstitusi atau undang dasar yang bersifat kaku atau rigid, misalnya konstitusi Amerika, Australia, Kanada, dan Swiss. Memang harus diakui, untuk menentukan sifat fleksibel atau rigid suatu undang-undang dasar sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan melihat dari segi cara mengubahnya. Dapat saja terjadi suatu undang-undang dikatakan bersifat rigid, tapi dalam kenyataannya dapat dirubah tanpa melalui prosedur yang ditentukan sendiri oleh undang-undang dasar atau Perpasung Andrew, melainkan diubah melalui prosedur di luar ketentuan konstitusi atau Perpasung Andrew, seperti melalui revolusi atau dengan constitutional convention. Nah, untuk undang-undang bersifat dan tergolong fleksibel, perubahannya kadang-kadang cukup dilakukan hanya dengan the ordinary legislative process seperti New Zealand. Ya. Sementara itu, untuk undang-undang dasar bersifat kaku atau rigid, prosedur perubahannya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif, tapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu, oleh rakyat secara langsung melalui referendum, oleh utusan-utusan negara bagian khususnya negara serikat, atau dengan kebiasaan ketatanegaraan atau suatu lembaga negara khusus yang bentuk untuk keperluan tertentu. Ini yang pendapat kriteria-kriteria itu. Ini ada pendapat juga dari KC Ware, ada 3 cara untuk mengubah undang dasar. Pertama, formal amendment atau perubahan resmi. Ketiga, constitutional convention atau konvensi ketatanegaraan. Dan yang ketiga, judicial interpretation, ya, atau penafsiran pengadilan. Oleh karena itu, perubahan-perubahan dalam bentuk penyempurnaan terhadap undang-undang dasar tidak harus dilakukan dengan cara formal amendment, tapi dapat pula dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan. Misalnya ada satu pasal dalam undang-undang dasar yang resminya masih berlaku, tapi dalam praktek tidak dipakai lagi dalam ketatanegaraan. Misalnya pemilihan presiden Amerika Serikat. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, ya, yang sekarang tertulis tidak lagi dijalankan dalam praktek, walaupun secara resmi belum pernah dinyatakan tidak berlaku. Presiden Amerika Serikat dipilih langsung oleh rakyat melalui Electoral College dari calon yang dipilih oleh partai politik yang bersangkutan dan ditentukan melalui konvensi partai yang bersangkutan. Itu disebut oleh Bernard Schwartz sebagai a wholly extra constitutional manner. Pada akhirnya menentukan perlu tidaknya undang-undang dasar diubah adalah faktor konspirasi kekuatan politik yang berkuasa pada suatu waktu. Betapapun kakunya atau sulitnya suatu naskah undang-undang dasar diubah, apabila konspirasi kekuatan politik berkuasa berpendapat mengendaki dan menentukan bahwa undang-undang dasar perlu diubah, maka terjadi perubahan. Nah, faktor politik inilah yang dikatakan oleh Carl Smith sebagai faktor kekuasaan nyata atau the real faktor. Itu kira-kira ini inti-intinya, ya. Dan ada juga perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis, ya, seperti Inggris. Ini persoalan kodifikasi. Saya kira sementara waktu cukup, nanti kita sambung lagi kuliah lain.